Aduh ya Allah, kalau aku nggak terkenal udah aku orang demi Allah. Tahu berapa? Nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah nggak pernah apa-apa. Tiba-tiba takut metode. Jadi post bukti di sini. Udah lapor ya guys. Guys minta tolong di save dong. Takut buktinya hilang. Kodamnya keluar guys. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini topiknya adalah kita bakal membahas si Cindy yang diancam oleh si Fadel. Padahal Cindy ini awalnya baik guys ya, sama si Loli ya. Akhirnya si Cindy ini membongkar kelakuan si Loli. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton, kalian bisa lihat di video ini ya sebelumnya. Nah di sini ya, kalian bisa lihat videonya di bagian sini. Nah kita pasti bahas tentang mereka berdua nih, karena topik ini masih sangat-sangat hangat guys. Efek dari sampingnya si Cindy membongkar kasusnya si Loli yang sudah jahat sama si Cindy. Akhirnya cowoknya si Loli ngejar-ngejar si Cindy ya, yaitu si Fadel guys. Luar biasa, orang baik dibalas dengan keburukan ya. Gak salah sih Cindy ngebongkar ya, menurut gua gak salah karena bener-bener kelakuan Loli ini udah di luar batas ya, batas anak-anak di bawah umur gitu. Sampai hamil, luar biasa si Loli ya. Nah buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin tombol lonceng ya. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di bawah. Yaudah kita gak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita bakal denger dulu statement dari Yolo Inoi ya. Let's go. Kak Yolo, gimana tanggapannya si Fadel katanya mau ngelaporin penyebar berita hoax. Sekarang gue kasih tahu nih sama lu ya Fadel. Gue kasih tahu nih sama lu Fadel ya dan sekeluarga ya. Lapor tinggal lapor, apa susahnya? Gak usah banyak ngomong. Lapor kok ngomong-ngomong sih? Lapor itu nggak perlu bikin story. Ya, lu datang dulu, laporan kelar baru lu publish. Gitu. Apa susahnya ngelapor? Lapor ya lapor aja, nggak ada yang larang, hak lu. Gue kalau dilaporin nih, gue dipanggil pemeriksaan ya gue dateng. Apa susahnya? Lapor tinggal lapor. Lapor kok berisik sih? Ada lagi, situ Atta Halilintar. Kan bukan. Oke, gue jelasin dulu ya. Sebelum awal mulanya pengancaman ya, si Fadel ini udah berbau isu pengen melaporkan karena nggak terima lah nama-namanya dijelekan oleh si Cindy. Nah video yang baru diupload yang ini ya guys. Nah mungkin teman-teman yang pengen nonton fullnya di situ tuh, durasinya banyak banget ya. Nah di situ si Fadel akhirnya geram. Sekarang si Fadel nih lagi inilah pengen mencelakai Cindy. Tapi kita bahas dulu sebelum mencelakai Cindy ya. Lapor tinggal lapor, susah banget. Gue mah nggak bakal mohon-mohon gue jangan laporin saya. Jadi saya suka dengan pertengkaran ini. Nah, kok jadi kayak gini dia guys. Kodamnya keluar guys. Itu yang di atas bibir kakak hapus, yang ini yang dikit itu. Ih ngatur, ini kan udah dari Tuhan. Sudah ini? Udah. Thank you. Biarin kan emang. Sekarang gua tanya sama lu Dila ya. Nih, ini yang berisik nih. Sekarang gua tanya sama lu ya. Kok dikit banget di sini? Kalaupun nih ini gue katanya jelek tahu, ini diiniin, ini malah ngebahas tompel dan telalet ya guys ya. Saya kira masih ngebahas Fadel ya, inilah. Jadi si Fadel pengen melaporkan, sebenarnya itu nggak bisa. Kan yang dibahas sebenarnya ya lebih ke Loli ya. Dan bukti-buktinya ada gitu. Padahal si Cindy ini udah baik banget teman-teman yang ngebantuin Loli. Ya kita udah ngebahas sih di konten sebelumnya, teman-teman bisa cek aja. Saya sekali lagi bilang yang belum nonton silahkan cek dulu biar paham gitu maksudnya. Nah sekarang efeknya sampai si Fadel ya pengen mencelakakan si Cindy gitu. Nah
Ini dia pesannya dari si Fadel ya, Fadel Alfariji Baija. Ini Instagramnya April tanggal 29. Sorry Cin, dari waktu itu lo diikutin anak buah gua, udah dipinjemin duit, malah pengen dicelakain. Emang si Fadel. Koset dulu. Kesel saya ya. Apalagi nih, Cindi acecep DM aku, ada bukti Loli bilang mau kamu mau dihabiskan gitu guys, mau dihabiskan kalau dia nggak terkenal. Tapi aduh, screenshotnya nggak ada suara. Ini aku ada FN, dia bilang kamu kenci. Wah. Oke, kita coba dengerin ya teman-teman, dengerin ya suaranya. Let's go. Aduh ya Allah, kalau aku nggak terkenal udah aku orang demi Allah. Tahu berapa? Gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah apa. Wow, omongannya kasar banget ya Loli ya. Kasar banget, udah dibantuin, udah dipinjemin duit, malah pengen dihabiskan si Cindi ya. Luar biasa. Oke, kita coba lihat kata-kata si Cindi ya, klarifikasi di sini. Tiba-tiba takut metode, jadi post bukti di sini. Udah lapor ya guys, minta tolong di save dong, takut buktinya hilang. Bagus Cin, kita kawal Cindi ya, udah berbuat baik malah di kayak giniin, jadi pinjemin duit. Kadang-kadang kayak gini lah ya, kadang-kadang kita kalau berbuat baik sama orang itu suka salah gitu ya. Ini yang baik sekarang malah disalahkan, nggak pernah ngapa-ngapain tapi bunting. Kok Bunda Maria kah? Ya mungkin itu kembung. Next, jadi lapor polisi Cin, itu udah pengancaman, jangan dibiarkan doang makin ngelunjak ya. Ada ya, kita kawal Cin gitu guys. Gila sih, kita udah ngikutin beritanya kok malah kayak gini ya. Ternyata Loli sama Fadil gak jauh beda ya. Next, Fadil ini gaya-gaya sok bos wibes, bau matahari, banyak gaya, hidup dari utang, ala-ala Yakuza. Wah, saya suka ini. Gak pernah ngapa-ngapain, kalian percaya? Gak percaya ya, sangat-sangat susah dipercaya gitu. Sedangkan YOLO ini itu udah mempersiapkan apa? Kita coba lihat ya persiapan dari YOLO ini guys ya. Itu YOLO ini sok-sokan jadi pahlawan, udah bantuin belum? Jangan cuma keluar-keluar kata netizen guys. Oke, kita coba lihat. Nah di sini dari si Cindi, keinget kasus dia yang dulu, takut aku kasus dia yang dulu itu. Oh di sini gambar profilnya si Fadel. Emang si Fadel ini bisa ditampilin ya. Di sini pernah ketangkep ya guys ya. Nah itu emang karena kasusnya pemukulan TNI guys. TNI aja dipukulin, kacau emang. Ya wajar lah si Cindi takut ya, apalagi umur dia masih 20 tahun guys. Ya kita kawal lah, semoga dia tidak akan kenapa-napa. Padahal udah baik banget tuh, udah dibaikin gak tahu terima kasih. Ya seperti ini. Telepon biar yang handle di Jakarta. Udah Cici tadi kayaknya nggak apa-apa Ci, semoga aja Ci. Setidaknya saat si Cindi diancam mau diapa-apain, gua pasang orang buat jaga dia. Kamu udah lakuin apa? Oh hey Ci, thank you Ci. Oke, jadi si Loli udah mempersiapkan ini ya, orang buat ngawal si Cindi. Kita lanjut lagi. Ini Fadel chat sama siapa? Sama si Cindi. Hantam aja, emang siapa dia? Juga bilang si Cindi nggak usah ketakutan balas chatnya kayak dia, Tuhan aja. Kasih aja nggak apa-apa. Coba linknya ke si Fadel Bijit. Sekarang maunya gimana sama si Fadel itu? Mau aku kirim orangnya ke dia? Laporkan sih, sebenarnya udah bisa dilaporkan ini kasus ini. Satu, si Cindi udah punya bukti kuat, yaitu bukti suara. Terus bukti screenshot bahwa ini pengancaman ya. Nah, untuk pasal pengancaman sendiri itu ada teman-teman nih kalau di Google nih ya. Nah, itu dia. Kita coba lihat komentarnya. Makasih Kak Yolo, asli gua was-was gitu ngelihat Cindi anaknya polos banget. Semoga gak kenapa-napa dah Cindi, amin. Sumpah gara-gara kasus ini makin perkecil krikelnya aja sih. Yang punya pacar toksik langsung gua cut off karena gak mau kena imbasnya juga. Jahat emang, tapi ini cara terampuh gua biar gak kena getahnya. Stay safe Cindi. Nih guys, ini bahkan sampai si Cindi ya guys, ini sampai dia terjatuh teman-teman. Bentar ya. Nah ini yang ini dia postingan ini tanggal 11 April dia emang diikutin guys. Bahkan ini sampai dijatuh ya, terkonfirmasi oleh chat dia yang tadi ya. Sorry Cin, dari waktu itu lo diikutin anak buah gua, sesuai dengan pernyataan Fadel. Dan si Cindi memposting fotonya, dia emang diikutin sampai seorang. Ini buktinya, ini kaki dia ya, karena jatuh akhirnya luka. Nah di sini terkonfirmasi. So far si aku nggak ada di Abos, hanya ketika di April aku sempet diikutin sendirian pas OTW pulang. Jadi aku jalannya agak cepet aja deh. Tapi untungnya teman aku dalam kurung teman kos, aku sempet pindah dari apart karena ngerasa nggak aman. Teman aku sama pacarnya langsung samperin dan nyari orang itu. Tampangnya sama kayak orang yang memperhatiin kita beberapa hari yang lalu di workshop. 12 HB apa nih? April ya. Aku langsung pulang
ke Medan. Di saat itu aku belum tahu kalau itu orang suruhan Fadel. Sampai Fadel sendiri aku ya gini, nggak tahu terima kasih ya teman-teman. Wow, kita coba lanjut lagi. Udah diarahin ke Polda ya guys. Tadi aku udah sempet ke Polsek, tapi karena aku diancemnya nggak cuma di Bali, jadi laporan dilanjutkan ke Polda. Thank you. Bagus. Saya setuju ini ya. Setuju ini. Laporkan saja ini. Sangat menyebalkan ya teman-teman. Sejak kapan aurat boleh dilihat cuma sama pacar? Oh, ini pasti ngebahas ini ya. Meanwhile, Coba dibilang gimana? Bilang ke Biarawati. Bilang kamu apa? Dia suruh pakai hijab katanya. Bentar. Pasti cowok kamu beruntung dan seneng banget karena kamu hanya nunjukin aurat kamu ke dia, bukan ke yang lain. Trust me Cindy, pakai hijab adem banget. Loli, dia Kristen ya Loli. Loli, dia itu Kristen Loli. Lu suruh pakai hijab cuma aduh Loli. Bentar, kita baca. Yang penting kalau udah pakai hijab nggak boleh minum, nggak boleh ke klub karena udah pakai tanda kalau kamu seorang muslim. Seenggaknya lihat dulu lah siapa yang dinasehatin ya. Kan dia Kristen, Cina. Next, Cin, terus Mi pakai hijab adem banget rasanya. Dan pasti cowok kamu beruntung dan senang banget karena kamu hanya nunjukin auratnya ke dia bukan ke yang lain. Akad. Sejak kapan? Dalam Islam pacaran boleh nunjukin aurat itu kagak bener ya. Kagak bener nih. Ini ajaran siapa sih? Yang aku rasain selama pakai hijab, aku ngerasa aman, tenang dan adem banget. Dan pastinya pacarku merasa beruntung dan bahagia karena aku menjaga auratku hanya untuk dia. Apa sih? Dia pakai hijab tapi dia pacaran. Itu aja udah konsepnya udah salah. Ini pakai hijab karena pacar. Ini siapa yang ngajarin? Emang harus dibawa pulang si Loli ini. Apalagi kamu tahu kan kalau aku sama Fadel hubungan kita serius itu pakai banget. Ini jadi ya gampang dihasutin. Makanya kalau Fadel selingkuh gitu kan diabaikan sama dia. Aduh, si Loli ini ajaran dari mana sih? Jadi saya makin curiga kalau dia benar-benar hamid apa ya? Kembung perutnya ya. Saya benar-benar curiga kembung itu berisi perutnya ya. Capek banget sama Loli ini. Oke, kita lanjut komentar ya. Hanya nunjukin aurat ke cowoknya. Kalau udah nikah Loli, kamu tetap dosa nunjukin aurat ke pacar lo. Jangan kan nunjukin aurat ke pacar. Pacaran aja tuh udah dosa. Kayaknya emang enak kita timpuk dulu tuh sama HP ya. Next, hubungan kita serius itu pakai banget. Itu lucu sekali itu. Nyuruh orang Kristen tutup aurat, lo tutup usia aja Loli, cepet banget. Loli, kamu perlu ke psikologi gak sih? Perlu banget. Singkat, padat, serius itu pakai banget. Oke, kita bahas lagi ya sedikit tentang kenapa sih alasan si Cindy ini ya mau ngebantu Loli guys. Semenjak masalah ini tuh mereka tuh jadi kecewa sama aku. Katanya gara-gara ada masalah ini suku semua jadi ke bawah-bawah. Oke, dari salah satu postingan story-nya si Cindy, dia membongkar alasan dia sebenarnya baik kepada Loli sama si Fadel. Ini dia alasannya. Kenapa aku bantu Loli lunasin uangnya yang terakhir kali? Loli mohon ke aku, jangan buat keluarga Bejide hilang dari dia. Karena Loli diancam putus sama Fadel Bejid kalau akhirnya bulan nggak lunas. 3. Loli curhat, sedangkan mereka nggak bantu jual-jualin barang yang pernah Loli kasih. PS5 yang aku ingat. Apalagi ya nggak tahu deh. 4. Aku dibilang kalau aku metong karena kamu gak mau bantuin aku bla bla bla. Loli FC aku sama Rangga, mukul-mukul badannya dan nunjukin obat. Dia bilang ulu hatinya sakit lah, apalah ada FN-nya. Jadi Loli itu menyumbar efek ke si Cindy sama si Rangga itu biar mereka tuh kasihan. Ketika sudah kasihan, bisalah Loli masuk memanfaatkan kebaikan mereka. Ya itu. Jadi si Loli ini memanfaatkan lah ya berusaha buat mereka kasihan. Ya siapa nggak kasihan coba ngeliat orang mukul-mukulin dirinya sendiri terus minum-minum obatan, nggak luluh ya. Apalagi kalau kita lihat pada video sebelumnya yang live itu ya yang ini. Nah video yang ini kita itu lihat mereka kayak kasihan banget. Apalagi si Cindy ini polos banget kan. Next, BTW semua ini udah ada bukti FN-nya kalau gambar obatnya udah kehapus. Lebih ke gua serem ini keseret kasus bun begini sekarang dibodoh amat lah, capek gua. Iyalah.
harus bodo amat. Masa si Fadel mau mencelakain si Cindy, udah baik banget ya. Jadi aku setuju kan bantuin dia di akhir karena Rangga 01 bilang dia tulus minta maaf bla bla bla. Dah tuh Loli minta maaf nuduh gua admin slot katanya itu ide Fadel. Padahal aku kenal Loli dari jasa recovery karena kebetulan partner bisnis aku ini temennya mamanya. Jadi dia nanyain mamanya mulu ke aku. Aku bilang aku nggak tahu tapi malah dijadiin temen curhat sama dia. Dia curhat-curhat lah, begitu si Cindy kasihan. Loli masuk nih memanfaatkannya. Coba buktinya mana buktinya? Oh ini buktinya. Oh alah, Pure nggak bisa ya kak? Iya Cin, karena sejenis akun. Oke kak, makasih ya, sama-sama Cin. Kak boleh sambungin aku ke tante Niki. Loli text packnya plus. Aku kasih alamat Loli ya. Niki mau nolongin Loli, kasihan kak. SBB Cin udah aku kasih tahu Niki, cuma tar tunggu respon. Makasih. Loli ini minta bantuan sama Niki ini ya, ibunya ya. Ini Loli yang minta tolong aku sampein ke mamanya karena nggak kuat dipukuli, diselingkuhi. Udah ditolongin tuh ya. Kan perutnya ternyata bukan isi angin guys. Isi orang, isi bayi ya. Dah sih Cin, kalau gue jadi lo sih gue gak bakal bantuin dia sih. Udah kayak gini sifatnya udah terlalu busuk lah ya. Nah kita lihat lagi komentarnya, lihat IGS terbarunya Cindy. Dia diancam loh, aduh kenapa gak ambil tindakan sih, malah mau hilangin tuh si Cindy. Penjahat gedenya tetap Fadel gak sih? Loli licik dan suka buat drama, umur segitu udah panjang akal bulusnya ngeri. Gimana kalau Fadel megang video skandal Loli ya, ngancem Loli buat kalau speak up soal keluarga Fadel bakal disebar videonya. Aduh. Ya itu bisa jadi, bisa. Tapi kalau kita lihat sih kayaknya sih emang udah keterlaluan ya si Fadel sama si Loli ini. Ya bisa aja statement kalian bilang kayak gitu ya, bisa. Ya inilah kasus yang sedang beredar kali ini, hari ini ya teman-teman. Jadi ya si Cindy diancam oleh si Fadel ya, dan itu udah ada bukti kuat banget dengan ini ya, dan dia juga menyimpan bukti. Kenapa gue percaya? Karena si Cindy ini ada bukti-buktinya gitu guys. Saya suka ini ya, yang awalnya dikasih hati malah minta jantung nih ya. Ya ini gimana respon teman-teman? Bisa komen di bawah tentang tanggapan videonya ini, karena si Fadel udah mulai berani nih ngancem-ngancem ya. Semoga cepatlah diurus kasusnya ya, laporkan. Itu kata si Yolo ini ya. Nah ini ya, ini kalian bisa lihat nih Instagram Yolo ini, dia bilang lapor. Dah tenang, kita udah ada backingannya Yolo ini ya. Yolo ini nih cukup terkenal juga ya. Jadi aman-aman aja, duitnya juga banyak. Jadi ya soal kayak gini mah easy buat dia ya. Yaudah kayak gini aja guys, saya bisa memberikan informasi tentang update dari kasus Loli sama Fadel. Dan ya perteruan ini makin terus berlanjut. Kita lihat besok ada kasus apa lagi nih antara mereka berempat nih ya. Jadi jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Saya undur diri dulu, kalau saya ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Saya Fali, see you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.